Assalamualaikum warahmatullahi. Pembimbingan daring dan pendampingan. Pelajaran daring berlangsung selama 6 bulan dan 3 paket modul yang wajib dipelajari, dan pendampingan sendiri terdiri dari kegiatan lokakarya individu yang akan dilaksanakan setiap bulan selama 9 bulan. Pada kegiatan lokakarya perdana ini kami memulai dengan memperkenalkan diri menggunakan teknik game dari pengajar praktik. Hal yang sangat berharga dari permainan tersebut adalah memperkuat wawasan ya. Jadi permainan tradisional yang dipelajari dari grup kami itu adalah permainan tradisional yang dari dulu dan sampai sekarang masih kita mainkan untuk peserta didik. Setelah perkenalan, saya dan rekan kelas lainnya diminta untuk menuliskan harapan dan kekhawatiran dalam proses pendidikan guru penggerak, menyusun strategi agar harapan kami terpenuhi dan kekhawatiran kami berkurang. Kemudian pengajar praktik menceritakan kepada kami alur perjalanan pendidikan calon guru penggerak. Selain itu bisa memberikan bayangan apa saja yang akan saya lakukan selama proses pendidikan calon guru penggerak. Kepada kepala sekolah Ibu Tizalihah yang pada saat itu juga ikut hadir sebagai pendamping saya, karena kolaborasi dengan sekolah, khususnya kehadiran beliau sangat mendampingi ya, diharapkan akan terjadi sinergi ataupun kesetaraan yang baik antara calon guru penggerak dengan pimpinan. Dari kegiatan penutup kami melakukan kegiatan pembuatan komitmen bersama, dan akhirnya dengan proses kegiatan refleksi
Di sini kami diminta untuk menceritakan tentang manfaat apa yang kami dapatkan pada kegiatan sesi itu. Selain itu, saya pun mendapatkan curhatan-curhatan dari teman-teman tentang kegiatan yang telah berlangsung. Inilah sekilas kegiatan pada Lokakarya Perdana yang akan kami lakukan. Kemudian saya pun diundang oleh fasilitator dalam grup WA atau WhatsApp, fasilitator CGP 3 Kabupaten Biren, yaitu yang terhormat Bapak Muklis, untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di LMS selama pendidikan calon guru penggerak dilaksanakan. Di grup pendidikan calon guru penggerak ini saya diberikan informasi kegiatan dan dibimbing tentang kegiatan apa saja yang akan saya laksanakan. Adapun kegiatan-kegiatan yang pertama yaitu kegiatan pembukaan dari Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim, yang dilanjutkan oleh orientasi dari calon guru penggerak, yang selanjutnya kami diarahkan untuk membuka LMS paket modul 1.1 untuk mengerjakan pretest. Soal-soal pretest pun yang dikerjakan adalah soal-soal yang bersifat umum, akan tetapi saya merasa kesulitan dalam menjawab soal-soal tersebut dan hasilnya kurang memuaskan bagi saya dan buat saya kurang percaya diri ya. Jadi nilainya agak terlalu kecil seperti itu. Alhamdulillah berkat semangat dari ibu pengajar praktik saya dan rekan-rekan yang lain mendapatkan kepercayaan diri kembali untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dan itu kami diharapkan untuk mengerjakan tugas LMS tentang kegiatan Lokakarya yang saya ikuti. Pada bagian ini kami diminta untuk menilai pengajar praktik dan mengisi kuesioner ekspektasi pada Lokakarya Perdana tersebut. Dalam grup saya diberikan jawaban oleh fasilitator. Sesuai jawaban tersebut saya mempelajari tentang refleksi filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, pada refleksi ini saya belajar dengan alur merdeka, yaitu diawali dengan mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, desain kerangka pembelajaran, refleksi terbimbing, aplikasi konseptual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi dan aksi nyata. Awalnya saya kebingungan tentang bagaimana cara merefleksikan diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, karena saat saya membuka bagian ini saya belum mendapatkan modul ataupun bahan ajar apapun. Saya menyadari untuk mengerjakan tugas yang harus menggali pengetahuan saya secara mandiri, yaitu saya mencari materi-materi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan berbagai sumber melalui internet ataupun website lainnya. Hal ini memunculkan ide untuk saya bisa terapkan pada proses pembelajaran yang akan saya lakukan pada peserta didik di sekolah saya, di mana saya tidak langsung memberikan materi kepada mereka, melainkan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berangan-angan ataupun memberikan pandangan ke depan, menggali peserta mencari tahu apa yang akan dipelajari melalui petunjuk-petunjuk yang akan saya berikan. Hal ini dapat memicu rasa penasaran, menumbuhkan kreativitas dan kemandirian bagi peserta didik. Itu oleh Bapak Muklis, fasilitator saya, diarahkan membuka LMS untuk membaca informasi-informasi dan menonton video-video pembelajaran yang dapat dijadikan referensi dalam mengerjakan tugas-tugas. Hingga pada akhirnya saya terbiasa menggunakan LMS sebagai aplikasi pembelajaran, baik berupa modul, video pembelajaran, informasi-informasi yang di dalamnya setiap tab submodul pada aplikasi LMS. Di kegiatan pertama, yaitu mulai dari diri, saya merefleksikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara hingga muncul ide saya untuk menuangkan kegiatan tentang pemikiran tersebut dalam blog saya yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu hendrocgp.blogspot.com, dan mendapatkan apresiasi dari rekan-rekan saya dan pimpinan saya serta kepada pengajar praktik saya. Itu kami beranjak ke kegiatan yang kedua, adalah konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, disusun secara
terstruktur dan dijelaskan disertai dengan tujuan pembelajaran yang harus saya penuhi di setiap pembelajaran, mulai dari fitur pertama, pengantar, kedua menyajikan potret pendidikan ya, sejak zaman kolonial Belanda, dan yang ketiga adalah tanggapan refleksi. Pada setiap fitur saya harus menuliskan komentar atau pertanyaan serta berdiskusi bersama dengan rekan calon guru penggerak lainnya. Kemudian saya membaca modul yang selanjutnya, yaitu keempat tentang asas pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang kelima yaitu dasar-dasar pendidikan, dan yang keenam adalah kodrat alam serta kodrat zaman, yang ketujuh budi pekerti. Kemudian yang ke-8 dan 9 saya disuguhkan dengan wacana video, ada metode. Yang ke-10 Bapak Dirjen Pendidikan yaitu Bapak Iwan Sahril menyampaikan intisari dari interpretasi beliau ataupun filosofi pendidikan nasional gagasan Ki Hajar Dewantara. Menyampaikan dari beliau ini sangat menginspirasi sekali bagi saya. Yang ke-11 adalah tanggapan refleksi kritis tentang kegiatan yang sudah saya pelajari. Tahap refleksi kritis, saya diarahkan untuk membuat video ataupun audio yang isinya adalah refleksi kritis tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, seperti itu. Yang kedua, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga adalah apa yang saya lakukan untuk menciptakan proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud. Yang keempat adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan. Di sini saya membuat audio yang berdurasi kolaborasi antara audio dan video yang berdurasi antara 4 menit sesuai dengan waktu yang disyaratkan oleh LMS. Dalam video tersebut saya menjelaskan tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya juga menjelaskan pengalaman saya tentang belajar yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Setelah eksplorasi konsep, saya diundang untuk mengikuti forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam ruangan diskusi virtual menggunakan Jimit yang difasilitasi oleh Bapak fasilitator Bapak Muklis yang sangat baik dan ramah ya. Beliau sangat familiar di grup kami. Alhamdulillah membimbing kami dari awal hingga akhir. Diskusi berjalan dengan lancar, walaupun terdapat sedikit gangguan jaringan karena mungkin banyaknya pengguna pada saat itu. Teman-teman di setiap sesi itu menerima materi yang disampaikan dan semua berjalan dengan lancar. Kami juga saling sharing pengalaman bersama ibu fasilitator ataupun ibu pengajar praktik kami, maksud saya, serta setiap komentar dan pertanyaan kami selalu direspon ya, positif, yang diberikan motivasi ataupun serta semangat beliau yang sangat luar biasa bagi kami. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muklis selaku fasilitator, Ibu Radia pengajar praktik, dan Ibu pimpinan saya, Ibu Ti Zaliha, serta rekan-rekan seperjuangan CGP Kabupaten Biren angkatan ketiga atas kerjasamanya selama sepekan ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi diri kita, lingkungan, dan bangsa, serta mendapatkan berkah Tuhan Yang Maha Esa. Sekian jurnal minggu pertama yang cukup singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.